Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan saya aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala atas daya rahmat hidayah serta inayah yang sampun kita tampi, sampun kita raosaken. Sedaya paringipun Allah nika wajib kedah kita syukuri. Amargi menawi paringipun Allah nika boten dipun syukuri, tampil anggenipun Allah gantos peparing nika kanthi wujud adab. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat dengan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wonten kalih syarat supados kita menika peparingipun boten dipun gantos dados siksa. Inggih menika syarat pertama, kita kedah mengimani terhadap peparingipun nika, bilih nika sumberipun saking Gusti Allah, lajeng kita syukuri peparingipun Gusti Allah nika. Dan kesyukuran menika betahaken bukti kados dene keimanan. Keimanan nika wonten tigang tempat, kesyukuran ugi wonten tigang tempat. Nggih menika wonten ati kita, wonten lisan kita, lan wonten amalan kita, wonten anggota badan kita. Sedaya kedah dipun maksimalaken dalam rangka pembuktian kita syukur dumateng Gusti Allah. Salat salam mugi katutupna junjungan dumateng junjungan kita, dumateng uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi dumateng para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, alim ulama serta seluruh umat muslim mugi akhir zaman. Samenika kita waos kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel bahwasanya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Saking kisah nikilah surat kedua saking Al-Qur'an niku dinamai surat Al-Baqarah. Biasanya penamaan surat niku diambil dari salah satu kisah yang berada di dalam ayat-ayatnya. Seperti surat Yusuf, karena di dalamnya berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Surat Yunus, di dalamnya ada kisah Nabi Yunus. Surat Hud ada di dalamnya kisah tentang Nabi Hud dan lain sebagainya. Nah, tentunya surat ini kok ada salah satu kisah, yaitu kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada sinten Bani Israel. Namun kok ngerti-ngerti ujug-ujug dikon beleh niku napa to? Latar belakangi. Mesti kan enten latar belakangi. Enten sebabe kok ngerti-ngerti niku diken beleh sapi. Nah, mungkin kita kaji latar belakang perintahnya Allah agar Bani Israel itu menyembelih sapi. Kemudian Bani Israel menjawab, qalu atattakhiduna huzwa. Kalau kita tidak membaca kitab tafsirnya,
kisah ini seolah-olah kaya mboten nyambung. Dikon bleh sapi kok jawabane Bani Israil pun atatakhiduna huzwa. Apakah engkau mengambil kepada kami dengan gurauan? Mosok kon bleh sapi guyon apa piye? Kalau kita enggak membaca kitab tafsirnya kan seolah-olah mboten nyambung. Dikon bleh sapi kok jawabane guyon. Karena ada latar belakangnya niku seolah-olah enggak nyambung. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian Nabi Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah jika aku termasuk orang-orang yang bodoh. Termasuk orang-orang yang bodoh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah di dalam ayat ini mengingatkan lagi kepada Bani Israil. Wadhkuru ya Bani Israil ni'mati alaikum fi kharqil 'adah. Ingatlah tentang nikmatku untuk kalian fi kharqil 'adah, di dalam kejadian yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Memang ada banyak kejadian di luar nalar yang terjadi di kalangan Bani Israil. Saat ini kan kejadian di luar nalar itu tidak sesering di kalangan Bani Israil. Dan Bani Israil itu kejadian di luar nalar banyak sekali. Salah satunya adalah fi sya'nil baqarah, di dalam kisah penyembelihan sapi betina. Wa bayanil qatli wa bayanil qatil man huwa bisababiha, dan penjelasan tentang pembunuh, siapa yang menyebabkan pembunuhan itu. Berarti enter latar belakang. Latar belakang disuruh untuk menyembelih sapi, ada kisah pembunuhan. Kisah pembunuhan, kemudian pembuktian siapa yang membunuh niku dengan cara menyembelih sapi. Kemudian kejadian di luar nalarnya adalah wa ihya'ullahil maktul. Allah menghidupkan kembali orang yang telah dibunuh. Wong sing pun mati dipateni. Niku karena Allah, dengan lantaran adanya penyembelihan sapi itu, orang yang telah dibunuh tadi bisa hidup kembali dengan cara dipukulkan salah satu anggota badan sapi tersebut. Wa nasahu alaman qatalahu minhum. Kemudian setelah si yang terbunuh tadi hidup, dia menyebutkan siapa yang membunuhnya. Ini kejadian-kejadian yang khariqul 'adah, di luar kebiasaan, yang dialami oleh kaum Bani Israil, yang harusnya dengan kejadian yang di luar nalar niku menambah keimanannya Bani Israil, menambah keimanannya Bani Israil, tambah meyakini bahwa ini benar-benar suatu mukjizat. Yang namanya mukjizat tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin itu terjadi hanya gawe-gaweane menungsa dhewe. Nah, mulai niki urusane niku wong mati ngerti-ngerti saged urip meleh, terus saged ngomong pisan. Saged ngomong pisan. Nek sing ten pundi niku? Kan enten wong mati tapi namung didandani mon nggih. Pundi niku? Dan Sumatera Sulawesi napa pundi? Toraja. Nah, Toraja. Sing mati malah pun mati suwe terus dideke meleh dipacaki. Tapi ngoten niku nggih namung mati, tetep mati, mboten kok terus urip, mboten. Tetep mati. Namun dipacaki mawon. Kalau yang terjadi di kaum Bani Israil ini benar-benar mati hidup secara hakiki. Hidup secara hakiki. Memang secara kenyataan dia hidup, bahkan dia bisa berkata. Saged ngomongke sing mateni niku sinten. Nah, setelah dia mengatakan siapa yang mati, yang membunuhnya, siapa yang membunuhnya,
dia mati kembali. Maka dengan satu latar belakang ini menjadi nyambung kata-katane Bani Israil tadi, atattakhiduna huzwa. Iki janjane sing mateni sapa to Nabi? Saiki beliau sapi dhisik. Lho, wong pengen ngerti sing arep mateni sapa kok malah kon bleh sapi. Tenan ora iki? Gojek ora iki? Kira-kira umpamane nek jenengan dikon ngoten niku sakniki kira-kira berapa? Otomatis jawabannya mirip-mirip dengan kali Bani Israil gitu. Iki janjane sing mateni wong kae sapa ya? Beliau sapi sik. Ora cetha kon iki sing mateni sapa kok malah kon boleh sapi. Maka jawabannya Bani Israil, atattakhiduna huzwa. Kita itu pengen tahu siapa pelakunya, kok malah dikon boleh sapi. Ini malah guyon iki piye to? Maka jawabannya Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah jika aku menjadi orang-orang yang bodoh. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu dengan kebodohan. Tapi perkataan yang diucapkan oleh Nabi itu seluruhnya bersumber dari Allah, bersumber dari wahyu. Nama oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu punya julukan Kalimullah. Nama Kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Meskipun Nabi Musa berbicara secara langsung, tidak melihat zatnya Allah, hanya mendengar suara, dari Allah tanpa melihat zatnya. Kalau di dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Musnad Ibnu Abi Hatim, dikisahkan dari Ubaidah As-Salmani. Beliau mengatakan, kana rajulun min Bani Israil aqiman la yulatulah. Pada zaman dahulu itu ada salah satu orang di kalangan Bani Israil, seseorang yang hakim. Hakim niku napa? Mandul. Seseorang yang mandul, yang tidak punya anak sama sekali, tidak punya keturunan. Wa kana lahu malun katsir, tapi dia sangat kaya raya, punya harta yang sangat banyak. Bondo niku biasanya memang menjadi salah satu sumber napa? Sumber fitnah. Sesuai di firman-Nya Allah di surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi potensi fitnah. Anak bisa menjadi potensi fitnah, gitu. Enten sing anake dados putra ingkang sholih, alhamdulillah. Tapi enten sing nggadahi putra niku ghairu sholih, mboten sholih blas. Sholih niku nek waliane nek dalam bahasa Arab thalih. Nek sholih niku apik, nek thalih niku elek. Agem huruf ta, tolah toleh. Rantai pendirian. Nek sholih niku apik, nek elek niku napa thalih. Agem huruf ta. Nggak ada anak sing mboten sholih niku mumet gitu. Dikongkon ngeyel, ngibadah ya blas, mbut gawe ya ora, ngatung terus, ngrusak tenan wong tuwa. Nah mulai sakniki kata kejadian anak pola bapak keberadaan. Gara-gara anak ini ku pamer napa? Pamer kesugihan. Akhirnya wong tuane keciduk gitu. Wong tuane keciduk. Wes niku. Niku anake toleh.
anake jan boten salih. Begitu juga harta. Harta pun juga membuat potensi fitnah yang luar biasa. Ada banyak pembunuhan-pembunuhan yang terjadi karena urusan harta. Ada orang yang menjadi kaya, kemudian dirampok, kemudian karena yang punya harta ini membela diri, kemudian dia terbunuh karena membela diri. Orang yang terbunuh karena membela hartanya niku kematian yang baik napa mboten? Kata Rasulullah, "Man qutila duna damihi fa huwa syahidun." Orang yang terbunuh karena membela darahnya, membela dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna malihi fa huwa syahidun. Orang yang membunuh karena mempertahankan hartanya juga mati syahid. Jadi mamane jenengan dirampok, kemudian jenengan membela diri, mati syahid. Mati tersangka. Tapi mungkin itu juga ada prosesnya. Membela diri karena membela harta, membela hartanya, mempertahankan hartanya, kemudian sampai dia terbunuh, itu pun juga termasuk mati syahid. Nek wani. Nek boten wani nggih. Bondo apa nyawa? Wis bondone wae. Orang ini meskipun kondisinya mandul, tidak punya anak, tapi dia punya harta yang sangat banyak. Wa kana ibnu akhihi warithuhu. Wa kana ibnu akhihi warithahu. Dan ahli warisnya itu hanya satu, yaitu anak laki-laki dari saudaranya. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Napa berarti? Ponakane. Dan ponakan niku kalau kemarin kita membahas waris niku sekalian betul. Ada namanya ahli waris. Ahli waris niku kan secara umum ada dua. Ada ahli waris dzawil furud yang mempunyai bagian tertentu. Ada yang bagiannya setengah, ada yang bagiannya sepertiga, ada yang bagiannya seperempat, ada yang bagiannya seperenam, ada yang bagiannya seperlima, seperlima betulnya tak? Seperdelapan. Ada yang bagiannya seperdelapan, ada yang bagiannya 2/3. Niku jenenge ahli waris dzawil furud yang punya bagian tertentu. Yang kedua ada namanya ahli waris asabah. Ahli waris yang menerima bagian sisa dari seluruh harta. Sisa dari harta. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ini termasuk ahli waris nopo? Dzawil furud nopo asabah? Ahli waris asabah. Dengan syarat yang ahli waris asabah yang atasnya niku mboten enten. Seperti anak, ahli waris asabah yang paling utama niku anak laki-laki. Nek pamane ranti ahli waris liyane kejaba anak siji niki bapak dhewe. Yang kedua cucu. Yang ketiga bapak. Yang keempat kakek. Yang kelima seterusnya. Saudara ini juga termasuk, saudara laki-laki ini juga termasuk ahli waris asabah. Kalau saudara ini tidak ada, baru anaknya saudara laki-laki. Ini juga termasuk ahli waris asabah. Ahli warisnya hanya satu, yaitu keponakane tok. Anak lanange dulur lanang. Faqatalahu summa tamalahu lailan fawadahu ala babi rajulin minhum. Kemudian
karena dia niku terbujuk dengan pengen segera memiliki harta warisane niki wau Pak Dene atau Pak Lie niku, maka dia membunuh Pak Lie atau Pak Dene, membunuh pamannya. Kemudian pembunuhan itu terjadi di malam hari. Kemudian dia bawa mayat pamannya niku ke rumah, pintu rumah orang lain yang dikambing hitamkan. Dikambing hitamkan. Memang ada pembunuhan berencana. Kalau di riwayat lain itu ditunggu pirang-pirang tahun kok ora mati-mati. Iki ahli waris iki mengaku iki. Iki nek kae mati kok mesti ahli warisnya meng tiba ning aku. Ning kok ora mati-mati. Terus kalih setan niku diojo-ojoki. Kepengen ora, pengen lek ndang dadi ahli waris ora. Nek pengen lek ndang dadi ahli waris, ndang patenono. Bar kuwi mayite tok oncalke ning nggon wong liya, engko kuwi sing dadekke tersangka. Kowe engko oleh warisan plus oleh denda. Oleh denda. Denda pembunuhan itu kan lumayan. Denda pembunuhan itu kalau menurut hukum syariat Islam 100 ekor unta. Denda pembunuhan itu kalau syariat Islam 100 ekor unta. Dan itu termasuk harta yang diwaris nanti. Awalnya pun duit oke, nek pamane berhasil niku rencanane oleh bondo oke plus oleh denda 100 unta. Lumayan. Maka dengan bujukan setan itu dia laksanakan. Dia sami'na wa atokna dengan perintahnya setan. Ini ide bagus sih. Terus dilakoni. Pamannya dibunuh, kemudian jenazah atau mayat pamannya niku digawa bengi-bengi ten ngarep lawang omahe wong liya. Yang dikira-kira bisa jadi tersangka. Nah, di pagi harinya Tsumma asbaha yadda'ihi alaihim. Kemudian di pagi harinya dia menuduh orang lain telah membunuh pamannya. Aduh, Pak Lek kuwi pateni wong kae. Namun yang dituduh otomatis tidak ngaku karena dia tidak melakukan. Sehingga hampir terjadi kekisruhan saat itu. Bahkan di antara mereka Bani Israel hampir terjadi perang saudara. Hampir terjadi perang saudara. Biasanya ini kan, dan ini kalau di riwayat yang lain itu kan jenazahnya itu, mayatnya itu dilemparkan ke desa sebelah. Sehingga desa sebelah ini menjadi tertuduh pembunuh pamannya tadi, sehingga yang nanggung denda itu nanti adalah satu kampungnya. Sehingga kampung satu dengan kampung yang kedua ini hampir terjadi peperangan karena ada pembunuhan ini, karena adanya pembunuhan. Namun ada orang yang cerdas saat itu. Faqala dzawur ra'yi minhum wan nahyi. Kemudian ada orang yang berakal saat itu. Dia mengatakan, alama yaqtulu ba'dukum ba'dha. Iki kok arep do perang ki ngopo? Kok arep do paten-patenan ki ngopo? Wa hadza Rasulullah fikum. Lah iki lho ning gone awak dhewe iki ning kalangane awak dhewe iki ning Rasulullah, eneng Nabi. Eneng Nabi kan kok keputusannya dituntun sama Allah. Lah kok malah dirampungke nganggo okol. Dirampungnya nganggo senjata. Sing paling penak kita datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Musa,
nanti minta keputusan dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya benar, fa'atau Musa alaihissalam fadzakaru dzalika lahu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa mengatakan berdasarkan wahyu dari Allah, oh ya wis, sekarang Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Kemudian mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa. Iki guyon apa piye iki? Wong iki golek kejelasan sapa sing mateni kok malah kon beleh sapi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari Allah jika aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ketika kita menjadi seorang yang dimintai pertimbangan, maka jangan tanggapi permasalahan itu dengan gurauan. Kalau kita dimintai tanggapan suatu permasalahan, maka jangan ditanggapi dengan gurauan, harus ditanggapi dengan apa? Serius. Mboten angsal dienggo guyon gitu. Nah, mulai ketika ada dua orang yang sedang berselisih niku pripun? Ketika ada dua orang yang berselisih, kemudian minta minta agar kita niku nengahi. Terutama para tokoh-tokoh masyarakat itu biasanya kan dimintai sebagai pengadil gitu. Maka jangan memberi tanggapan dulu sebelum menerima penjelasan dari dua belah pihak. Enten Pak A kalih Pak B niku mboten akur. Kemudian minta kepada Pak C untuk menengahi masalah yang terjadi antara si A dan si B. Kemudian si A laporan kepada si C. Maka C ini tidak boleh memberi tanggapan terlebih dahulu sebelum menerima penjelasan dari si B. Jadi penengah itu harus mendengar keterangan dari dua belah pihak. Harus mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak yang sedang bertikai. Wonten surat Al-Hujurat niku dipunjelasaken. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ketika ada dua orang yang bertengkar, dua orang yang berselisih, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Ampun malah dikompori. Oh, pancen cocok aku ya ora cocok nek kae. Pancen ra cetha. Ampun dikompori. Tenan nih, cocok aku ya ngono kuwi. Sasak saiki yo bareng-bareng. Ampun dikompori, tapi justru ada usaha didamaikan. Dalam usaha pendamaian itu belum tentu dua belah pihak yang didamaikan itu oke untuk didamaikan gitu. Bisa jadi dua-duanya tidak mau didamaikan, bisa jadi dua-duanya mau didamaikan, bisa jadi salah satu pihak tidak mau didamaikan. Maka kata Allah, fa im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa im bagat ihdahuma, ketika salah satu dari dua pihak itu durhaka, khianat, tidak amanah dengan rencana perdamaian tersebut, tidak mau diajak berdamai, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka silahkan perangi.
Kalau bahasanya tenggene ayat itu silahkan perangi orang tersebut hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada Allah. Namun nggih maksudnya niku mboten kok terus diantemi niku mboten. Dinasehati terus, diajak terus dengan cara-cara yang halus. Kalau memang tidak bisa dengan cara yang halus, baru dengan cara yang keras. Tapi tetap prosesnya niku tidak bisa langsung dengan cara yang keras, harus dengan cara-cara yang halus. Jadi ditegur dulu. Yang tidak mau diajak damai niku ditegur. Tegurannya tidak boleh dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus dulu. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa qasitu. Kalau yang tidak mau didamaikan tadi kemudian dia sadar, dia mengakui kesalahannya, kemudian mencabut ucapannya yang salah umpamanya, maka damaikanlah lagi dengan cara-cara yang adil. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dengan cara-cara yang tengah, dengan cara-cara yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah niku seneng dengan orang-orang yang adil. Di dalam memberi penilaian niku adil. Penengah niku kan bahasa Arabnya napa? Wasit ya. Wasit niku kan orang yang di tengah. Orang-orang yang di tengah. Orang-orang yang di tengah niku tidak boleh condong ke A, tidak boleh condong ke B. Dia harus benar-benar memposisikan dirinya di tengah. Ini umpama jenengan nanti baik berposisi nanti sebagai yang sedang bertikai ataupun yang sedang mendamaikan pertikaian. Nah niku ayat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Hujurat. Kemudian juga kalau di riwayat tersebut di ayat ini Rasulullah pun juga, Nabi Musa alaihissalam pun juga ketika mendamaikan sesuatu itu, ketika menyelesaikan masalah itu tidak lupa berdoa kepada Allah. Tidak lupa berdoa kepada Allah. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Karena kalau kita menyandarkan dengan kemampuan kita, kemampuan manusia itu kan terbatas. Dan makin terbatas lagi dengan kemampuan atau kelihayan salah satu pihak yang bertikai ini. Pihak yang bertikai ini kan enten sing pintar berdalih, enten sing boten pintar berdalih. Yang benar terkadang tidak begitu pintar untuk membela diri. Yang salah terkadang dia pintar untuk membela diri. Dia punya kepandaian untuk berbicara, kepandaian linguistik, kepandaian berhujah. Dengan kepandaian salah satu pihak yang berhujah, ini juga menjadi tambahan keterbatasan manusia. Dan manusia ini kan hanya menghukumi sesuai apa yang dia lihat dan dia dengar. Dan yang dilihat dan yang didengar niku belum tentu sesuai dengan kenyataan. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau menyelesaikan suatu masalah, kemudian memberi suatu keputusan, maka Nabi mewanti-wanti kepada dua orang yang berselisih. Kalau saya membuat keputusan yang salah, seharusnya keputusan yang benar, harta ini milik si A. Walaupun seharusnya harta ini milik si A, tapi karena menurut penilaian manusiawi ini menjadi milik si B, maka jangan ambil keputusan itu, kata Rasulullah.
Bila keputusanku salah, maka jangan ambil keputusan itu. Fa innama aqta'u lahu nar. Maka keputusanku itu menjadi api neraka bagi yang mengambilnya. Mamane kula kalih Pak Yoto niku rebutan HP. Iki HP kula, mboten iki HP kula. Terus dilaporke teng Pak Tik. Iki asline HP-ne Pak Yoto. Tapi gandeng kula niku pinter le ngomong pamane. Sing dimenangke niku kula. Iki HP-ne Yayan wis. Maka berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, saya karena tahu bahwa ini bukan harta saya, meskipun secara pengadilan tadi kula sing menang, saya dianjurkan oleh Nabi untuk tidak mengambil, karena ini bukan hak saya, meskipun di pengadilan menang. Karena kalau saya mengerti mengambil itu, kalau ngambil haknya Pak Yoto niku, berarti saya mengambil bagian neraka untuk saya. Ini membuktikan bahwa Rasulullah pun juga ada sisi manusiawi juga. Sehingga dalam membuat keputusan bisa jadi memang Allah qadar salah. Bisa jadi Allah qadar salah. Makanya dulu Nabi pernah memberi saran kepada para sahabat. Enten para sahabat niku gadahi gawean apa? Sing di kebun kurma niku gaweane kaya dhewe lah. Ngembangi kurma. Jadi kaya salak gitu. Salak niku dikembangi, kurma niku nggih dikembangi padha. Rasulullah melihat perilaku para sahabat yang ngembangi atau ngawinke kurma niku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ngopo dadak dikawinke? Kok nek wayahe Allah lah ya Allah." Akhirnya karena disaranke ngoten niku do manut kalih Nabi. Oh iya. Sering Nabi ra perlu dikembangi kok. Ternyata karena tidak dikembangi niku, akhirnya mboten do Allah. Mboten do Allah kurmane. Maka dengan keputusannya Nabi atau sarannya Nabi yang salah itu, Nabi memberi ralatan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena urusan dunya kuwi kowe sing do luwih ngerti. Ya urusan pertanian ya sing paling dong ya para petani. Ya, urusan perdagangan sing paling ngerti para pedagang. Sing urusan peternakan sing paling ngerti nggih sing do ngingu wedhus, sing do ngingu apa mawon kewan itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Memang terkadang Nabi pun juga dikatakan salah di dalam memberi saran. Setelah terjadi kisah tersebut, setelah terjadi perintahnya Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina tadi, memang sebenarnya ada kisah yang cukup panjang. Namun kisahnya ini terkait dengan ayat-ayat yang setelahnya. Banyak terjadi protes dari Bani Israel. Kokean takon. Kon boleh sapi dadak takon. Sapine piye? Sapine iki wis tau kawin apa urung? Terus sapine warnane apa? Sapine niku wujude piye? Sapine iki wis tau nggo kerja apa ora? Kok takon terus. Nah, dengan banyaknya pertanyaan itu akhirnya membuat sulit terwujudnya perintahnya Allah tadi. Sulit terwujudnya perintahnya Allah. Padahal jajane umpama langsung dilakoni niku gampang. Pokoknya beleh sapi wedok, oleh sapi wedok dibeleh rampung. Jane rampung. Tapi karena mereka memperberat itu sendiri, sehingga mereka menjadi sulit untuk mendapatkan sapi tersebut.
Sehingga kata Al-Imam Nukathir, falau lam ya'taridu la ajza'at anhum adna baqarah. Kalau seandainya mereka tidak memberikan bantahan-bantahan kepada Nabi Musa alaihi salam, maka cukup jika menyembelih sapi betina apapun. Pokoknya yang penting sapi wedok. Umpama mboten kokean takon pun penak. Walakinnahum syaddidu. Tapi mereka sendirilah yang memperberat dirinya sendiri. Fashuddida alaihim hatta tahu ilal baqarah allati amaru bidzabhiha. Maka mereka diperberat sendiri oleh keadaan mereka, oleh permintaan mereka. Fawajaduha inda rajulin laisa lahu baqaratun ghairaha. Nah, setelah beberapa tahun baru mereka bisa menemui sapi yang diperintahkan Allah itu. Sing warnane nopo, sing bentuke pripun, sing ra tau kerja. Akhirnya setelah mencari selama beberapa masa baru ketemu. Itu pun di sisi seseorang yang tidak punya sapi kecuali sapi itu. Duwene mung sapi wedok siji tok til niku. Sehingga orang tersebut menghargai sapi itu dengan harga yang mahal. Sapi nek dhewe napa jenenge? Sapi kelangenan. Sapi siji-sijine sapi kelangenan. Nek barang kelangenan itu kan biasanya lek regane larang. Sakarepe. Sehingga dia meminta harga yang mahal. Dia mengatakan wallahi la anqusuha min mil'i jildiha dhahaban. Demi Allah, saya tidak akan mengurangi harganya kecuali sampai kulitnya itu tertutup dengan emas. Wah, seharga emas yang bisa nutupi seluruh kulitnya sapi tersebut. Oke banget berarti Pak. Umpamane emas batangan dijejer-jejer, ditempelke ketergene sapi, kulitnya ketutupan kabeh, dan itu baru oleh itu. Larang pol, lek goleki suwe regane nggih larang. Akhirnya kangelan dhewe. Gara-gara kokean takon, kokean protes. Akhirnya dengan terpaksanya fa akhadhuha bimil ijildiha dhahaban. Akhirnya mereka dengan terpaksanya membeli sapi itu dengan harga yang sangat mahal, yaitu sepenuh kulitnya, emas dengan sepenuh kulitnya sapi tadi. Emas sak kebake kulite sapi. Fadzabahuha, kemudian mereka menyembelih sapi tersebut, fadzarabuhu bi ba'dihha. Kemudian mereka memukul mayat itu dengan sebagian anggota sapi tersebut. Sebagian anggota niku napa? Ada beberapa riwayat mengatakan ekornya. Ada yang mengatakan lidahnya. Namun kisah-kisah niki kisah termasuk kisah-kisah Israiliyat. Riyen Pak Tekno nanti menceritakan ada kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu apa? Kisah-kisah yang sumbernya diambil dari Bani Israel. Sehingga kisah-kisah yang tersebut la yusaddaqu wa la yukadzabu. Dipercaya nggih mboten angsal. Dipaidu nggih mboten angsal, nggih mengambang. Dipercaya ya ora iso, dipaidu nggih mboten saged. Dipercaya tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Tapi dipaidu, engko nek jebule bener, kita malah justru tidak beriman kepada yang hak. Jadi serba salah. Maka yang diimani pripun? Kisah-kisah Israiliyat yang memang ada bukti tegas benar sesuai Quran dan hadis. Nah, tapi kalau kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dipastikan benar ataupun tidak, maka kisah-kisah seperti itu tidak bisa dipercaya, namun juga tidak boleh dipaidu.
dipaidu nggih mboten angsal, dipercaya nggih mboten angsal. Ya namun sebagai wawasan mawon. Sebagai wawasan. Termasuk kisah yang dulu itu napa? Ada orang-orang yang raksasa. Ketika mereka disuruh untuk masuk ke desa Ariha, mereka mengatakan di desa tersebut penghuninya raksasa-raksasa. Padahal kisah niku intine mung dienggo pembenaran. Aku le rawani mlebu ki ya sebabe ya masuk akal. Nek aku mlebu nglawan raksasa ya ajur. Niku kisah-kisah Israiliyah. Nah, setelah mayat itu dipukul dengan sebagian anggota badan tersebut, sebagian anggota badannya sapi, faqama, dia berdiri. Mayat itu terus ngadeg, kemudian dia mengatakan, kemudian setelah mayat itu berdiri, dia berarti hidup gitu. Nek ngadeg ini kan berarti urip gitu. Kemudian Bani Israel mengatakan, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Faqala, kemudian dia menjawab, hadza, iki lho sing mateni aku. Maksudnya terhadap ponakan ini. Ponakan ini. Summa mala mayyitan, kemudian dia terjatuh mati lagi. Ngambruk meleh terus mati. Jadi tangi niku mung nuding tok. Iki sing mateni aku, bar niku terus ambruk mati meleh. Dengan kejadian tersebut, falam yu'ti min malihi syai'an, maka si pembunuh tersebut tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Karena dia sudah jadi tersangka. Mboten namung tersangka. Memang dia niku terpidana. Memang dia sudah terbukti dia yang membunuh. Sehingga orang yang membunuh niku memang secara hukum tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Kemudian pun nanti kita jelaskan pas ngaji waris nih. Ada namanya mawani'ul irsi, penghalang mendapatkan warisan. Penghalang mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan. Anak rasabar dadi ahli waris, bapakne pateni. Suwen. Loro suwe-suwe ra mati-mati, pateni bapaknya. Maka anak yang membunuh bapaknya, anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Meskipun secara nasab dia termasuk ahli waris. Tapi karena terjadi pembunuhan, dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari bapaknya. Yang pertama, penghalang mendapatkan warisan adalah pembunuhan. Penghalang yang kedua adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Penghalang mendapatkan warisan itu yang kedua adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Sing mati Katolik, sing ahli warisnya Islam, maka dia tidak mendapatkan warisan. Atau yang meninggal Islam, ahli warisnya ada yang Katolik, maka tidak mendapatkan warisan, perbedaan agama. Atau sama-sama bukan Islam, sing siji Katolik, sing siji Hindu. La yatawaratsu ahlud dinaini, tidak bisa saling mewaris dua orang yang punya agama yang berbeda. Sing setunggal, sing meninggal niku Hindu, ahli warisnya Kristen.
maka tidak bisa saling mewaris. Niku secara hukum syar'i. Allah alam kalau secara hukum negarane pripun kula nggih dereng begitu mempelajari boten ngertos. Kemudian penghalang waris yang ketiga, ini untuk saat ini sudah tidak ada, perbudakan. Perbudakan itu juga menjadi penghalang terjadinya warisan, penghalang waris. Ahli warisnya wong tuane budak, anake boten budak. Ada kemungkinan orang tuanya niku seorang budak, tapi anaknya orang yang merdeka. Dan ini dulu pernah terjadi. Seorang budak dinikahi oleh seorang laki-laki yang merdeka. Maka anaknya niki statusnya bukan lagi budak, tapi anaknya ikut bapaknya. Ikut bapak. Ini namun sebatas wawasan untuk yang ketiga nih. Karena masalah perbudakan ini sekarang sudah dihapuskan, Napa penghalang warisan? Satu, pembunuhan. Yang kedua, beda agama. Tapi nek beda ormas tetap enten hubungannya. Bapakne NU, anaknya Muhammadiyah. Wah, tetap ahli waris nek padha-padha Muslim. Beda ormas niku boten masuk. Beda agama sih. Beda agama baru tidak bisa saling mewaris. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Penghalang-penghalang waris. Insyaallah mekaten yang saya kula aturaken mugi dadosaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Sebenarnya kisah tentang pembunuhan niki ada banyak versinya. Niku namung salah satu versi yang diriwayatkan oleh Ubaidah As-Salmani. Tapi ada juga yang dikisahkan oleh Imam As-Suddi, ada juga yang dikisahkan oleh Imam Abul Aliyah. Ada banyak kisahnya. Namun kisah tersebut kebanyakan diambil dari kitab-kitabnya Bani Israil. Wa dhahir annaha ma'khudah min kutubi Bani Israil. Itu adalah kitab kisah-kisah yang diambil dari kitab-kitabnya Bani Israil. Walakin la tusaddaqu wa la tukadzdzab. Kisah-kisah seperti ini tidak boleh dipercaya, namun juga tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Yang boleh diambil pegangan adalah ma wafaqal haqqo indana, yang sesuai dengan kebenaran Quran dan hadis, maka kisah-kisah Israiliyat itu baru boleh dipercaya. Insyaallah mengaten kada kesalahan kada kurang kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.